Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau nge-review sebuah novel. Oh ya, ini pertama kalinya aku nge-review, jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata di dalam video ini. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Jadi di sini aku mau nge-review satu novel yang berjudul Derje yang ditulis oleh El Lulabi. Novel ini terbit pada tahun 2018. Awalnya novel Derje ini hanya sebuah buku online biasa yang ada di Wattpad. Namun pada saat itu novel ini viral dan pembacanya tembus hingga 30,1 juta. Gak kebayangkan gimana serunya? Oke, jadi di sini tokoh utamanya adalah Na Jaemin, penyanyi asal Korea dari grup NCT. Derje ini termasuk ke dalam cerita fiksi yang artinya hanya sebuah khayalan. Dan semua yang ada di dalam cerita novel Derje ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan asli Na Jaemin. Derje ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Na Jaemin, laki-laki yang tak sempurna. Ia tunawicara, ia bisu. Karena hal itu, dia dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Jaemin sebagai murid transfer masuk ke kelas Jung Jae-ha, kekasih Lee Jae-no. Saat Jaemin memasuki kelasnya, Jae-ha diherankan oleh seisi kelas yang mulai berbisik-bisik, namun tak terdengar begitu jelas. Jae-ha menghampiri Jaemin dan ia menjadi orang pertama yang berbicara dengan Jaemin. Namun Jaemin tak menjawab, melainkan hanya menganggukkan kepala saja. Jae-ha pun bertanya kepada Jae-no, kenapa Jaemin dijauhi? Namun raut wajah Jae-no seketika berubah menjadi tak suka. Lee Jae-no, si ketua tim basket di sekolahnya, menyuruh Jae-ha untuk tidak mendekati Jaemin. Jae-ha masih bingung kenapa Jaemin dijauhi dan kenapa semua orang membulinya. Apa salah Jaemin sehingga semua orang melakukan hal itu kepadanya? Jae-ha ingin mengenal Jaemin lebih dalam. Bahkan ia belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Jaemin. Mereka pun berakhir dekat walaupun Jae-ha ikut dibully. Setiap hari Jaemin dibully, tetapi ia kerap membantu orang lain. Tetapi mereka tak pernah memperdulikannya. Jaemin bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang penghasilannya ia gunakan untuk menabung dan membeli makanan. Jaemin juga dibenci oleh keluarganya dan dianggap anak haram dan menjadi korban kekerasan ayahnya sendiri. Ibunya Jaemin sudah meninggal saat melahirkannya. Walaupun tak pernah bertemu, Jaemin sangat menyayangi ibunya. Ternyata di balik Jaemin yang ramah tersenyum, ia sangat menderita. Namun karena sekarang ada Jae yang selalu berada di sisinya, membuat ibunya dan Jae menjadi harapannya. Jaemin tak pernah menganggap semua hal itu suatu halangan di kehidupannya. Jaemin juga pintar dan ia selalu memberikan energi positif kepada orang-orang sekitarnya. Keunikan Na Jaemin adalah ia selalu berbicara menggunakan bahasa yang baku. Jaemin juga menyukai hujan, sajak, puisi, dan ia juga menyukai Jae-ha. Dia menulis itu di buku hariannya. Jaemin pelan-pelan berubah setelah bertemu dengan Jae-ha. Kedekatan Jaemin dan Jae-ha akhirnya membuat mereka bersama. Jae-ha belajar banyak hal dari Jaemin dan ia tersadar bahwa ia harus lebih bersyukur lagi. Namun perubahan sikap Jae-no ke Jae-ha yang berubah drastis setelah mengetahui kedekatan Jaemin membuat mereka putus. Suatu hal yang orang lain tidak ingin ketahui adalah Jaemin tinggal serumah dengan Jae-no. Mereka bersaudara. Jae-no benar-benar membenci Jaemin, bahkan hampir ingin membunuhnya. Berbalik banding dengan Jaemin yang sangat menyayangi Jae-no hingga mengerjakan PR, membereskan kamarnya, membuatkan camilan untuk Jae-no, dan merawat Jae-no saat ia sakit. Lee Gwon-lin, pembuli yang ditakuti satu sekolah, menyebarkan informasi bahwa Jaemin dan Jae-no bersaudara. Ia melakukan hal itu karena menyukai Jae-ha, tapi hasilnya nihil. Jae-ha semakin membenci Gwon-lin. Setelah informasi tersebar,
Ayah Jaemin murka. Ia sudah melakukan semuanya untuk menutupi bahwa Jaemin bagian dari keluarganya. Jino benar-benar merasa takut dan cemas karena tak pernah melihat ayahnya sekejam ini. Jino ingin menolong Jaemin, tetapi sudah terlambat. Jaemin masuk IGD karena dipaksa minum cairan pembersih lantai oleh ayahnya sendiri. Saat Jaemin siuman, Jino menghampirinya dan meminta maaf kepadanya. Ia benar-benar merasa bersalah dan menyesal. Tak hanya Jeno, tetapi ayahnya juga datang untuk menjenguk dan meminta maaf kepada Jaemin dan juga Jeha. Jaemin memaafkan keduanya dan ia menangis karena terharu. Karena Jaemin belum terlalu pulih, jadi ia tak perlu berobat ke Singapura. Kenyataan lain baru terungkap bahwa selama ini Jeno kira bekas jahitan yang di perutnya itu adalah bekas operasi usus buntu. Ternyata Jeno pernah sakit parah waktu kecil dan Jaemin dipaksa untuk mendonorkan jantungnya. Pada saat itu Jaemin masih berumur 13 tahun. Jeno tak pernah tahu bahwa sebagian tubuh Jaemin ada dalam pada tubuhnya. Jaemin terkaget, ia kira Jeno sudah mengetahui hal itu. Keadaan Jaemin sudah membaik, tetapi ia harus ke Singapura untuk melanjutkan pengobatannya. Jaemin menahan nyeri dan ia mengajak Jeha untuk keluar pada jam 11 malam. Jeha mendorong kursi roda Jaemin dan berbincang kecil di taman. Tak lama kemudian, Jaemin menyendirkan kepalanya ke bahu Jeha. Jeha pun mengajak Jaemin masuk karena ia berpikir Jaemin mengantuk. Tetapi tak lama kemudian, genggaman tangannya terlepas. Jeha mulai panik karena ia tak kunjung mendapatkan jawaban dari Jaemin. Jeha pun menangis karena Jaemin sudah mengistirahatkan rasa lelah. Selamat tidur pelangganku. Oke, itu adalah akhir dari cerita novel Derje. Ya menurut aku kenapa harus saat ending sih, tapi gak apa-apa. Menurut aku novel ini benar-benar seru banget. Kadang setiap partnya tuh kayak ngerasain sedih, bahagia, kesel gitu. Kadang kalau lagi baca tuh campur aduk, kadang sedih, kadang bahagia, kadang juga kesel. Oh ya, buat kamu yang gak sempet baca kayak aku kemarin pas tahun 2018 aku juga gak sempet baca dan baru baca tuh sekarang ini. Kamu juga bisa baca di aplikasi buku online ya, Wattpad, tahu pasti kan apa. Jadi kamu tinggal telusuri aja DRJ, nah nanti sampulnya kayak gini nih. Kemarin pembacanya sampai naik lagi sampai 41 juta. Wow, keren banget. Iya, jadi di sini kita belajar bahwa jangan pantang menyerah dan kamu juga nggak boleh mandang orang sebelah mata. Gak boleh kayak cuma tahu kekurangannya aja. Kamu juga harus menghargai dia. Siapa tahu dia punya kelebihan yang kamu nggak bisa lihat gitu. Oke, sampai sini dulu aja ya. Kapan-kapan kita nge-review lagi. Dadah.